Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pembelajaran daripada ilmunya Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kemarin kita membahas daripada bila nikah pembahasan nikah abid pun ke tak muka kitab abid sampai nyampe kitab entah buat tak lupa bagi kitab apa untung gula ke ingat mun habis penerok lupa ada lah tolos. Alhamdulillah, sekarang kita masuk dalam pembahasan ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Apa itu pelajaran kelima? Dikatakan di sini faslun furudul wudu sittatun. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, ats-tsani ghuslul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ri ar-ra'si ila muntaha al-lihyaini. والذقن طولا وأرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مس شيء من بشرة الرأس أو شعره في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. Dikatakan di sini Al-Habib Ahmad bin Zaid sekarang memulai dari pembahasan fikih. Pembahasan fikih. Kalau kemarin kita bahas tauhid, bahas surga, bahas neraka, ya kan? Sifatnya Allah, sifatnya malaikat, sifatnya Nabi Muhammad, bagaimana itu malaikat, bagaimana itu begini, segala macam kita bahas kemarin. Itu bab masalah tauhid. Nggih, tak usah ngeceng mun tauhid nikah. Tak kok jen bodoh kadang posang apa sih keterangan Ki Habib ini kenapa? Makanya ilmu tauhid tidak usah panjang-panjang, cukup saya penting tahu sifat-sifatnya Allah, ya kan, sifat wajibnya Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah itu. Dan begitu juga sifat-sifatnya Nabi Muhammad, ya kan, sifat-sifatnya Nabi, wajib-wajib, sifat wajib buat Nabi, sifat mustahil buat Nabi, sifat yang diperbolehkan buat Nabi. Nah, cukup itu aja. Nah, sekarang kita bahas tentang fikih, maka itu tuh penting ini. Penting bagi kita semua biar kita tahu apakah kita sholat kita, wudhu kita itu benar apa tidak. Ya, mari abaknya tahu. Oke, takut salah dikit. Nah, makanya sampean koreksi ini. Lihat sampean apakah betul apa tidak. Yang pertama dikatakan sama muallif Al-Habib Ahmad bin Zaid, fardunya wudu, yang wajib ketika wudu, ketika kamu wudu itu apa aja? Apa mandi, apa poy-kepoyan, apa beremah gitu kan ya? Beremah wudu ini kan beremah gitu. Gimana wudu ini gimana? Ngapain aja? Apakah hanya basuh muka? Muka itu batasnya di mana? Enggak tahu kan kita? Mana yang betul? Nah, ini biar tahu kita. Makanya kita belajar. Maka dikatakan yang pertama di situ sama dikatakan al-furudul wudu sittatun. Al-awwal, yang pertama niat. Yang pertama nih niat. Niat itu apa, Beb? Niat itu sesuatu yang dilakukan di dalam hati. Dilakukan di dalam hati. Sesuatu yang berada di hati. Sesuatu yang berada di hati. Itu namanya niat. Wa talaffuz biha sunnah. Adapun untuk melafatkan niat tersebut hukumnya sunnah. Hukumnya niat untuk talaffuz, untuk berbicara nawaitul wudu'a, itu hukumnya sunnah. Tak wajib. Jadi seandainya sampean mau wudu tak pakai wudu, tak pakai mik ini kah? Niki bahasan Mbak Aban niki lagi. Tak usah mik tak apa. Sah. Kenapa? Karena niat itu hanya di dalam hati gitu. Ya. Dan waktunya kapan niat itu? Nah, waktunya niat itu biasanya di awal ibadah.
di setiap permulaan ibadah. Di setiap permulaan ibadah. Jadi yang pertama niat itu ada di mana? Ada di hati. Yang kedua kapan itu niat? Ketika di awal ada. Adapun untuk talaffuz niat itu sunnah. Tujuannya apa? Untuk menguatkan yang di dalam hati. Makanya disunnahkan ketika niat itu bertalaffuz. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Itu kan ya. Di dalam hati nanti juga niat. Kapan niatnya itu dimulai? Niat itu dimulai ketika memulai daripada membasuh wajah ketika wudu. Berema beb ngala aing sampean. Ketika sudah sampai di wajah baru sampean niat dalam hati. Bukan niat dulu baru basuh muka. Tidak. Kapan? Ketika pertama kali membasuh wajah, niat sampean dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Beb niat beb. Cukup beb. Nawaitul wudu'a cukup. Nawaitul wudu'a saya niat untuk wudu cukup. Niat sampean dalam hati. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala langsung wudu. Membasuh muka yang pertama. Ambil lagi wudu, basuh yang kedua. Tak usah niat pun cukup pun. Niat cuma sekali. Ketika kapan? Ketika di awal mulai membasuh wajah. Itu namanya niat. Oke, paham nggih? Kapan niat? Ketika memulai daripada ibadah. Kalau wudu kapan? Ketika mau membasuh wajah. Kalau sholat kapan? Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram baru niat. Allah, niat dalam hati sampean. Cek niat kade. Mun sampean niat kade tak masuk. Tak ebitong. Tidak termasuk hitungan. Jadi siapa deh? Niat dulu. Nah, mangkan sampai mikir berdisi salah. Mun salah, mun berdisi salah, obe pun becek pun ki. Servis pun obe pun setel segeran pada ibadah awal ibadah sesuai dengan syariat. Gitu ya. Jadi niat itu kapan? Ketika awal kita membasuh muka niat. Naruh air di muka niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil atau nawaitul wudu'a baru. Lanjut basuh muka 1, ambil air lagi 2, 3. Tidak usah niat, sudah cukup 1 kali aja. Paham nggih? Paham. Itu yang pertama. Jadi niat itu segala awal ibadah didahului dengan niat. Dan niat itu berbarengan biasanya sama awal ibadah. Pertamanya ibadah. Kalau sholat ketika takbiratul ihram, kalau wudu ketika membasuh wajah. Ada juga yang tidak berbarengan dengan ibadah tersebut. Apa? Contohnya puasa. Kalau puasa tidak berbarengan, kenapa? Tak bisa sampean, berema sampean. Ibu borong aki sepu tepak tek. Nah itu tak bisa dah. Tak bisa. Makanya disunahkan untuk niat itu ketika puasa kapan? Ketika di malam hari. Selesai sholat maghrib langsung niat sampai. Atau selesai buka sampai minum air. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadisan lillahi ta'ala. Tak apa-apa. Sah. Ketika buka langsung mulai niat sampai. Sah. Tak kok mak lupa dikit mali terapi tak macam niat sampai main kade, mulai kade beremah. Niki. Kan biasa enggak nih kayak Bada lupa niat pas. Nah, ini maka dari itu ya paham ya di sini ya. Itu yang pertama. Jadi niat itu kapan? Di awal ibadah. Dan terjadinya niat itu kapan? Di dalam hati. Yang kedua, asani yang kedua daripada fardunya wudu itu membasuh muka. Membasuh wajah. Membasuh itu gimana sih? Membasuh itu mengalirkan air. Sekiran bada aing sabak tangan sampean, basuh aki, aing ini ngalir. Air ini mengalir. Tak harus mengalir ngalaki kran pas samaki senikan bunten. Ngalaki canting nih sampean, seram ke bunten. Bukan seperti itu. Tapi yang gimana? Yang sekiranya air tersebut mengalir di muka kalian. Nah, itu namanya membasuh. Niki, celepip aing wip ngalan isu unik cet. Ndek yang lucu nih kan. Niki,
Wuduk takok be ae. Nyari ae ngangak be. Tak ada beb ae ngangak beb. Nggih. Biasanya ada kayak gini. Apa boleh nak nak wuduk cukup aduh kening ae aduh kena celop salah. Nggih. Nyabuk kening ngalak ni sekuni be. Sing penting pecah. Sekiranya mengalir itu sah. Mau tidak mengalirnya air, jangan. Itu namanya mengusap. Namanya mengusap. Jelas ya? Ini yang pertama membasuh. Membasuh apa ini? Membasuh wajah. Membasuh wajah. Wajah itu mana, Beb? Wajah itu apa? Apa itu wajah? Mashu syai'in wajhi itu apa? Wahaduhu batasnya wajah itu kapan? Min manabiti sya'ri ra'si, dari ujung atas rambut sini. Tumbuhnya rambut di sini, ya kan? Ilal muntahal lahyaini, sampai di dagu sampean. Dua dagu ini bertemu, nah di tengah-tengahnya ini sampai sini. Itu namanya batas tinggi atau batas panjangnya wajah. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai di antara dua dagu, itu namanya apa? Wajah. Tingginya lebar panjangnya wajah. Adapun lebarnya wajah dari mana ke mana? Dari ujung telinga yang kecil ini, sampai ujung telinga yang kecil lagi. Itu. Jadi telinga termasuk wajah? Tidak. Nah, itu. Jadi batasannya wajah dari situ ke sini, ujung ke telinga sampai sini, dari atas sampai ke bawah. Apakah rambut termasuk? Tidak termasuk. Nah, jadi sampean basuh semua di muka nih. Iya, itu batasnya wajah. Cek kalau nek sekuni sampean set segini senyaman lah. Bunten diambil semua wajah ini, dibasuh semuanya. Dikenakan air, itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kalau tidak ada satu daripada wajah, satu titik tidak terkena air, maka wuduknya masih belum sah, belum dihitung. Membasuh wajahnya masih belum dihitung. Harus lengkap. Paham ya? Harus lengkap. Itu. Dan ketika membasuh wajah itu harus membasuh semua, mau kulit atau bulu atau rambut, apapun yang ada di wajah. Semua apapun yang ada di wajah wajib dibersihkan, wajib dikena air. Wajib terkena air. Nah, makanya dikatakan apapun itu, kulit wajib kena. Iya, wajib kulit ini wajib kena air. Apalagi bulu wajib, rambutnya itu wajib kena air. Mana aja rambutnya, Beb? Dikatakan rambutnya wajah itu ada berapa? Tebak berapa? Senapa? Bulu yang ada di wajah itu ada berapa? Ada 4. Boleh selain 4 ada boleh. Wajah ini, semua wajah ini dari sini sampai sini ada berapa? 5. Tahu ada berapa? Ada 20. Mak banyak, Beb. Kemaan bayi ni, Beb. Mudah hitung yuk. Yang pertama, rambut yang ada di jidat. Bulu yang ada di jidat. Sebagian orang tuh ada bulunya di jidat. Mun sampean tak ada, alhamdulillah. Biasanya alamat orang bodoh, mereka beda obon yang jidat, mereka beda obon. Iya. Mun sampean mun tak ada, oh terpintar berarti. Oke. Wih, akhir le terpintar. Tanya akhir aku begula ya, saya ingat apal sampean. Bodoh berarti. Oke. Ya, yang pertama itu apa? Di dagu. Yang kedua apa? Asyaribu. Yang kedua apa? Kumis. Kumis itu ada 2. Kumis itu di sini. Kumis ini. Ini kumis. Yang ketiga al-anfaqatu. Al-anfaqatu apa?
bulu yang ada di bawah bibir. Nih. Ini. Berapa sudah? 3 dah. 3. Terus juga rambut atau bulu yang tumbuh di bawah dagu. Namanya jenggot. Berapa sudah? 4. Wal hajibani. Hajibani itu apa? Alis. Alis itu ada berapa? Ada 2. Bitong tambah 2. Berapa? 6. Iya. Wal ahdabil arba'ah. Terus juga bulu mata. Bulu mata itu ada berapa? Ada 4. Berapa sudah? 10 kan? Wah, banyak kan ya? Banyak sampean nih. Terus wal adarani. Adarani. Wal adarani. Al adarani ini apa? Bulu yang tumbuh di sela-sela sini. Ini nih, adarani ini. Ini namanya adarani. Ada berapa? 2. Berapa sudah? 12. Wal qaddani. Bulu yang tumbuh di pipi. Sebagian orang tuh ada bulu tipis-tipis di pipi. Ada berapa? 2. Tambah lagi berapa itu? 14 sudah. Terus juga al-aridani, bulu yang tumbuh di cambang di sini. Cambang apa? Apa bahasa? Brewok. Berapa sudah itu? Hah? 2. Berapa sudah? 16. Kurang berapa? Kurang 4. Terus bulu juga yang tumbuh, ya, bulu juga yang tumbuh di antara mana? Di antara dua kumis. Sini nih, sebagian sini. Sini nih. Nah, di sini nih mau lejong besok beda orang lejong ke? Lejong, nah sini kaki. Nah, ini apa namanya? Lele. Tambah berapa? 2, beda 2 lagi. Senapa lagi? Hah? 18. Ada lagi bulu yang tumbuh di sini. Nih. Tambah lagi, berapa lagi tuh? 2. Berapa sudah? 20 sudah. Berapa banyak? Banyak. Banyak. Dan itu semua wajib terkena air. Mun sampean banyak obon enggak apa? Enggak anun, enggak ngocok motak sampean. Bahaya. Iya. Sampean ada bulunya semua, iya. Sampean ada bulunya semua. Nah, itu sampean tuh wajib untuk memasukkan semua air ke dalam. Wajib masukkan ke air ke dalam sampai ke situ. Makanya perhatikan sampean ketika wudu. Ketika wudu alisnya habis musab, alisnya digosok-gosok. Iya. Bulu matanya nih di sini nih. Apabila menjaga hidung nih kan, bersih kada lagi. Dibersihkan dahulu. Makanya itu sampean kalau lihat tuh, ya, dibersihkan tuh gimana? Sewudu. Ambil air diusap. Nah, baru bersihkan sini. Ini bersihkan. Gitu. Ini hati-hati. Biasanya banyak orang itu juga apa? Di bawah hidung. Di bawah hidung, lepaan. Sini juga lepah. Oke. Banyak orang yang terlibat sini kah? Nah, makanya hati-hati, dibersihkan itu. Ya, diperhatikan biar wuduknya itu agak bersih. Man sampean membiasa wuduk bersih, insyaallah muan bersih juga. Makan lang celeng kadang bersih nyaman teku. Bodoh pote tapi sopek. Oke. Kenapa? Tidak punya wudhu. Nah, sampean juga begitu. Wudhunya diperhatikan, bulu semua itu diperhatikan. Apa boleh sindik brewok nih kan? Oke. Sindik brewok, bersihkan itu semuanya, dibersihkan. Sekiranya masuknya air. Mau tak cukup sedikit aing, macam-macam keran baiklah. Oke. Gosok tuh
digosok. Masuk air sekali, ambil lagi 2 kali sampai 3 kali. Itu ya. Diperhatikan ya. Itu makanya ulama mengatakan perhatikan itu alis sama di ujung mata, setiap ujung mata. Kenapa? Karena banyak orang lalai di situ. Banyak orang lalai. Paham ya? Paham? Nah, itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, membasuh, sama juga seperti tadi, membasuh 2 tangan. Membasuh 2 ilal mirfaqaini, sampai ke mirfaqaini. Sampai mana mirfaqaini itu? Sampai di sini. Sampai siku sih. Siku itu apa, Beb? Siku itu adalah engsel. Oneng engsel sampean. Labang nikah kan beda engsel lagi. Ngak nikah, ngak napa lagi? Ngak apa? Engsel nikah ngak ngak senik lagi. Nah, senik lagi. Nah, ngak nikah. Ini batasnya. Batasnya ketika wudhu dari sini sampai ujung kuku. Sampai ujung. Makanya sampai kalau wudhu dari atas dulu, kalau air dari atas baru. Atau pakai keran boleh dari sini, baru ke kuku ya. Dibersihkan semuanya itu digosok, dibersihkan. Sama juga tadi, ada apapun itu, mau bulu atau apapun itu yang menghalangi air, kudu masuk air di situ. Air harus masuk. Nah, terutama ini bagian kuku, banyak orang makin wudhu senyaman deh, set. Okay. Ada tak ada Pak seneka kun aing seneka kun. Iya, harus sampai siku. Beb tak bisa pas ngepasnya tak bisa Beb. Tak bisa, mau ke kulo tak bisa, sampai saya bisa. Ya lebih siku ni sampai ke atas nih kah. Cerek sampean ye. Cerek. Dilebihkan sampai sini. Nah, kuku-kukunya juga diperhatikan. Sela-sela kuku ya kan. Dibersihkan dulu satu-satu, sela-sela sini dibersihkan gini. Nah, ini digosok gitu. Baru bersih. Neka wudhu si mapan. Pak, mun sampean aku masuk tangan neka. Sepenting le wudhu le Beb, punya Habib re. Yes neka pun online sampean. Mangkan tak khusyuk. Makanya dikatakan sama Imam Syafi'i, barang siapa yang wudhunya itu genah, gitu bahasanya. Tertib, bagus, rapi, memperhatikan wudhunya, insya Allah membantu dia dalam khusyuk di dalam sholatnya. Membantu dia khusyuk di dalam sholat. Mangkan sampean mau tak khusyuk sholat, abasaki wudhu sampean. Bener tak bener? Apa can Habib nolok can Habib apa bunten? Beda apa dari Habib apa bunten? Mun beda, ku sampean tak khusyuk. Makanya dari bayi tak khusyuk sampean. Oke. Bojong khusyuk, Allahu Akbar, bunyi kortek. Apa deh? Niki, tak kan? Neng ada bojong HP punya, centing ya. Niki, siapa boleh telepon dia? Mak polar, waru, segala mereka besar. Niki kan? Ada bas, mikir okey dikit ngocak aku lebih orang ni kah? Inilah deki kok sing ngocak si dari mabai kempang lah. Cepat marin kok temoy marin. Aku sepeda motor. Ki sepeda motor beda apa kunci sepeda motor beda apa? Oh beda ning lemari. Engki mak pula tak kok hilang deki engki. Deki bensin ki beda bensin deki. Oh alhamdulillah ki beda. Nek ki bajang ni kada bajang ki mikir bensin sampean. Ki padahal kita bajang tak mikir bensin sampean. Mula beda cela mula beda essay ya. Mula tak ada tapi mun bajang ada bego. Ki beda bensin ki. Oh ki. Oh kalau anak ngicep tak ada banten tu ki bensin tu. Okey, ban kempes berkempes. Ya kepi sampean. Iya kan? Ketika surat itu. Kenapa? Karena wudhu sampean itu tidak diperhatikan. Paham ya? Itu yang keberapa itu? Yang ketiga, membasuh tangan sampai dari ujung kuku, ujung jari sampai siku-siku. Itu dibersihkan. Yang kiri juga begitu. Dibasuh 3 kali. Tamam. Yang keempat,
Mashu syai'in min basyaratir ra'si, mengusap sebagian daripada mengusap sebagian kecil daripada kulit kepala atau rambut yang mana masih di dalam batasannya rambut. Gimana maksudnya Beb? Sampian yang pertama mashu, mengusap. Mengusap ini beda dengan membasuh. Kalau membasuh sampean kudu minum air, tapi kalau mengusap cukup menetesan air. Nah, neka pun, mengusap neka pun. Sabe obuk sampean neka. Tek mare pun. Iya kan? Sebagian daripada kulit kepala. Mon botak. Oke. Mon tadi obuk oke, pola sampean botak, cetak aku tek ceneka. Cukup neka. Tak. Cukup, tidak usah banyak-banyak, tidak usah sampai semua kepala, tidak usah. Cukup sampai sedikit aja. Kepala, mari. Senek kun. Tapi kalau punya rambut, rambutnya diambil, air taruh sini. Nah, sudah selesai, tak ribet. Beb kurang banyak, ya tak apa kalau laki aing sekalian banyak. Mau seram tak apa. Ini hanya kewajibannya sampean. Apa kewajiban sampean? Hanya mengusap sampainya air kepada kepala. Kalau rambut, ya kepada rambut. Dengan syarat rambutnya masih dalam kawasan kepala. Mun obun lancung, kalak pas obun, cetet. Bu tak sah. Tidak sah. Kenapa? Harus masih dalam kawasan kepala. Saya sini sih sah. Mau saya lebih dari sini tak sah. Kenapa? Sudah keluar telebet pun. Iya. Ya macam-macam, bareng bini boleh. Sabak kalau laki celup pagi celup, mari pun beb. Ini enggak sah. Kenapa? Harus hanya di batasan kepala. Itu membeda bon. Mon tak ada bon, ya si gundul ni bon pakai kalak semua ni cetut, mari pun. Sah beb, sah. Kuat beb pun. Mungkin tanya kuat. Ini ke hadis ni kepada Al-Quran. Iya kan, ini madhabnya Imam Syafi'i. Maka gitu ya, paham ya? Jadi mengusap dari kepala ke kepala. Mau banyak tak apa, 3 rambut banyak segini, tak apa-apa segini, tak apa-apa, tidak ada masalah. Atau mengamalkan daripada sunnah, yang mana sunnahnya itu mengusap semua kepala. Diambil air diusap sini, sampai sini. Boleh, sunnah, tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Seperti tangan, enggak sampai sini mengusapnya, enggak apa-apa. Wajah, enggak sampai sini beb, sampai kopeng kepi beb, pekening kepi beb, cetak tak kena kobuk kena pekening kepi, tak apa-apa. Sunnah. Sunnah. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat itu ya, orang-orang itu bakal kelihatan nanti di surga itu hiasannya orang muslim itu tergantung dari dia memperbanyak wuduknya dia. Mau lebih takkan senikah? Hiasan nikah banyak sampean. Hiasan, ambek nggak tato nikah pun. Tapi untuk Pak, benih tato nikah. Iya, hiasan emas apa itu sampai ke sini sampean. Mau cetak bodoh perhiasan apa gitu. Itu nanti perhiasannya. Bahkan nanti di akhirat itu Nabi bisa membedakan umatnya Nabi dengan umatnya bukan umatnya Nabi Muhammad itu dari mana? Dari wuduknya. Ketika wuduk itu ada cahaya di wuduknya. Nah, sampean membenyak wudun, cahaya banyak sampean. Seneng kayak paham tak paham? Nah, sunnahnya membasuh kepala tuh hanya seperti itu. Tut, mari pun. Tapi mau lebih sembunyi tak apa. Yang penting menyampaikan air kepada kepala. Yang kelima, membasuh, kembali lagi membasuh ini bukan mengusap. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dari ujung kaki sampai mata kaki. Jadi sampai ambil air, dimasukkan dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki. Beb, enggak bisa ngepas beb, pelebih seguni, Pak. Cerek-cerek iki. Pelebih suku ni. Mun takir betes ni kata kepi keneng betes ni kata napa Pak? Bagus. Sunnah dibasuh. Nah, sama kayak tangan tadi, apa? Diperhatikan jari-jarinya.
Kuku-kukunya diperhatikan ya, kuku-kukunya apa boleh si tokang nih kah? Yang pertama kukunya diperhatikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tajuk sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, diperhatikan tak jari-jarinya tadi itu. Jari-jarinya, kuku-kukunya, apa polisi tukang menjek biasa sabar deh kaki. Beda apa kotoran-kotoran. Nah, itu perlu diperhatikan, dibersihkan. Dibersihkan. Apalagi bengkel ya. Iya, bengkel kan biasanya ada sisa cat, sisa apa, sisa oli. Nah, itu dibersihkan dibersihkan. Nah, bego telapak kakinya. Biasanya telapak kaki mun uring lakoni ka rakorajon kan sabu apa nih ka beda apa dah bek sobek apa namanya? Tek letek nih kayak gini, pecah-pecah itu. Nah itu juga masuk airnya. Kalau seandainya ada kotoran bersihkan. Kalau sikat pak, Pak. Ya, sikat bersih, masuk aki air sekiranya air itu masuk. Nah itu penting itu. Kenapa? Nah, banyak orang itu yang melalaikan seperti itu. Kuku-kuku banyak orang lalai dan begitu juga kaki yang pecah-pecah itu banyak orang lalai. Nah, makanya yang punya merasa kakinya itu beda pecah, nah, banyak sampean, ya bersih. Nah, lagi sikat bersih. Beb ki celeng beb tak apa, sokon sampean celeng. Jadi tidak boleh. Tak ki. Makanya itu diusahakan bersih sekiranya air itu bisa masuk ke sela-sela tersebut. Kenapa? Kalau ada kotoran di kuku atau di kaki atau di pecahan tersebut, biasanya air gak masuk. Kenapa? Kehalang sama kotoran tersebut. Tanah beb, tanah tak najis. Dan siapa tanah najis? Tanah itu tidak najis. Sampean mari wudhu jalan yang adaan nih Pak. Tak napa. Mari gitu bajeng sampean. Tak usah betul. Sah suratnya sampean. Mak sah beb. Kata siapa tanah itu najis? Tanah enggak najis kok. Apa boleh sampean jalan ke Sabo, mari wudu apa jalan ke Sabo sampean Macok teleng lebih. Tapi mari wudu sampean, apa aja tak apa, Pak. Syukur betah sampean. Bongku, tak apa. Karena Islam tanah itu tidak najis. Yang najis itu kotoran sapi, kotoran ayam, kambing, sesuatu yang menjijikkan, itu najis. Kalau tanah enggak najis, suci. Itu suci. Nah, paham ya? Nah, itu yang ke-5. Bersihkan dari ujung kaki, ujung kuku sampai mata kaki. Kalau bisa dilebihkan sampai betis. Seperti tadi, hiasannya nanti banyak. Beb berok deki mun emas ke PSN beb. Saya mikir kan ke sampean bodoh. Ku lebih tak mikir, sementing hiasan nih kah. Mari lah Pak, saya pikir Pak. Jauh dulu sampean mikir. Masuk surga kita tak tahu. Mungkin mudah-mudahan masuk surga ya. Itu. Yang ke-6 tertib. Terakhir ya. Yang ke-6 tertib. Apa tertib itu? Beraturan. Cek nyaman dibi ala hadhil kaifiyah. Beraturan gimana caranya beb? Beraturan iya. Muka dahulu. Habis muka niat pertama niat dengan muka. Habis niat baru basuh tangan. Habis basuh tangan baru mengusap kepala. Habis mengusap kepala baru membasuh kaki. Beb kopeng dong beb mak tadok beb tak sebut lagi sampian nih beb. Mak lebat kopeng. Kopeng ini sunat Pak. Kopeng itu sunnah. Membasuh kuping itu sunnah. Bukan wajib. Yang wajib yang ini 5 ini. Apa itu? Membasuh niat, membasuh muka, ya kan? Membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Itu. Yang wajib ini 5. Adapun kuping sunnah. Kuping itu sunnah tidak wajib. Jadi sampean mau basuh kuping atau tidak basuh kuping terserah. Sunnah. Sunnah. Paham ya? Dan tertib ini bagaimana beb? Tertib ini peraturan. Muka dulu, kepala dulu, muka dulu niat, muka, terus tangan, terus apa lagi? Mengusap kepala, mengusap kaki. Nah, seandainya sampean terlebot, lupa sampean. Habis membasuh muka langsung mengusap kepala. Langsung membasuh kaki. Tanangin terlebot beb sampean. Berema beb. Ulangi, bukan ulangi dari muka, tidak, ulangi langsung ke tangan sampean.
langsung membasuh tangan. Kenapa? Mengusap kepala, membasuh kaki tidak sah semuanya, nggak dihitung. Kenapa? Tangan belum dihitung. Membasuh tangan baru mengusap lagi kepala, membasuh kaki. Atau juga sampean lupa mengusap kepala, habis membasuh muka, membasuh tangan, ya kan? Membasuh tangan, langsung sampean membasuh kaki. Apakah basuhan kaki itu sebut sah? Tidak sah. Yang sah yang mana? Ya muka, tangan, kepala belum. Mengusap kepala dahulu, baru mengusap kaki. Bening ulangi dari awal Pak. Bukit bodoh deh. Lupa kena cetak kena berumreh. Cetak lupa kena berumreh. Ngulang dari awal niat boleh, punten. Salah. Tapi berurutan. Begitu ya? Paham ya? Paham. Catat deh Kak. Periksa Pak udun sampean bener apa ten Kak? Beda be abeb apa ten? Nah, mon beda. Nah, bebecek udun sampean. Oke. Adapun membasuh telinga sunnah. Sunnah. Bagaimana membasuh telinga? Ya sampean tuh membasuh telinga itu dikatakan ada berapa? Membasuh telinga tuh berapa Pak? Ada berapa? Ada 3 ya. Iya kan? Biasanya membasuh telinga berapa Pak? Kalau aki aing, sabak aing senike ki. Iki. Hitung. 2 telok. Oke. Mun kula Pak, membasuh telinga itu ada 15. Bu mau punya beb. Lah beb punya pon telokan bae pencokop sampean cenyak punya. Oke. Telok bae iki. Mau punya kelo teki tak ayam lelaki percuma oke. Telokan bae cokop oke. Mudah-mudahan barokah. Insyaallah oke. Ini ya cukup diamalkan, ditulis, dipahami, oke. Terus juga kalau ada seandainya di ali antum ada pertanyaan yang nggak ngerti bisa ditanyakan. Mumpung beda habib Pak. Mun tade ampun bon, nyabis kecompok. Oke. Mun telat sekuni ada nyabis ke Habib Muhammad marin. Iya. Wallahu a'lam bisawab. Ayo yang punya pertanyaan tanya. Ayo yang punya pertanyaan 1-2 pertanyaan ayo cepetan. Enggak ada. Pinter kepi berarti. Hah? Ya. Sunnah untuk mengusap telinga itu boleh enggak di depan atau di belakang? Apa ada ketentuan harus tertib di situ? Yang seperti kita tahu membasuh telinga itu membasuh telinga itu sunnah. Terkadang juga sunnah itu mempunyai tertib. Tak segampang sampean gitu. Sebagaimana kita sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah itu ada tertibnya juga kan. Sampean mau sholat qobliyah asar tapi sampean sholatnya setelah maghrib. Sunnah kan Beb? Oh tapi ada waktunya. Nah begitu juga ketika membasuh telinga, hukumnya sunnah. Begitu juga ada waktunya. Kapan waktunya? Yaitu ketika setelah membasuh kepala, sunnahnya. Iya. Membasuh leher gimana Beb? Ya kata Imam Ghazali sunnah. Membasuh leher sunnah. Paham ya? Ada lagi? Ya, beri mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya mengusap bagian-bagian wudhu itu 3 kali, benar kan Bib ya? Kalau lebih bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kewajiban itu mengusap hanya sekali. Kewajiban mengusap hanya sekali. Maka tadi nggak disebutkan di kitab tuh nggak disebutkan. Yang penting mengusap sekali. Iya. Tetapi sunnahnya mengusap selama seanggota wudhu 3 kali. Nah, berarti seandainya dia kurang dari 3 kali hukumnya makruh. Mau lebih makruh ya. Hukumnya makruh. Apa itu makruh Beb? Makruh itu sunnah itu apabila kita kerjakan mendapatkan pahala. Sunnah. Kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan kita nggak dapat dosa, nggak dapat pahala.
Jadi sunnah. Jadi kita ngerjakan dapat pahala. Mau tak kalau aku tak dapat tak oleh apa-apa, kosongan. Kalau makruh kebalikannya. Kalau kita tinggalkan kita mendapatkan pahala. Iya kan? Tapi kalau kita kerjakan kita tidak dapat dosa, kita juga tidak dapat pahala. Makruh. Itu hukumnya makruh. Adapun haram, kalau kita kerjakan mendapatkan dosa. Kalau kita tinggalkan mendapatkan pahala. Paham ya? Itu. Jadi ada makruh, ada sunnah. Nah, ketika 3 kali itu hukumnya sunnah. Apa sunnah? Kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan nggak dapat apa-apa. Nah, tapi kalau kita tinggalkan, ya mendapat jadi makruh hukumnya. Paham ya? Satu lagi, ayo kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Beb. Kalau kita sudah wudhu ya, terasa sudah sempurna, terus kita selesai wudhu bercermin terus masih ada keteknya, itu masih terbilang sah atau tidak, Beb? Sekian, terima kasih. Kalau seandainya selesai wudhu, anggap sah. Anggap sah. Kenapa? Bisa jadi itu belek keluar setelah wudhu, ya kan? Wudhu setelah wudhu baru keluar. Iya. Seandainya kamu meyakini bahwa dia keluar ketika wudhu, maka kamu wajib membasuh lagi. Tetapi seandainya kamu meyakini, wah ini keluar, ini kemarin wudhu keluar, mereka kalau tak keluar, mungkinlah keluar. Nah, ini kan sah, hukumnya sah. Paham ya? Nah, dah. Cukup ya? Cukup, Beb. Beb Muhammad gini-gini ya lah. Ayo, Beb. Ayo, bismillah.